Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Sehat? Iya. Bu Ika mendapat laporan di kelas 8 kamu sering bolos ekstra pramuka. Iya, Bu. Hmm. Lalu apa yang kamu lakukan di rumah kalau kayak gitu? Kalau sudah pulang di rumah, harus dapat pramuka. Oh iya, banyak orang pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaat ketika kamu bolos ekstra pramuka? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Terus dampaknya bagaimana? Tidak mendapatkan nilai di rapot. Mhm. Bisa Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah? salah. Oke, kenapa kamu membolos, Masya? Karena kalau sudah di rumah, saya harus berangkat ke pramuka lagi. Sekarang sudah sadar belum? Sudah, Bu. Masih mau membolos? Tidak. Oke, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu perbaiki? Saya akan berhasil berangkat pramuka dan tidak membolos lagi. Ya, baik. Semoga kamu mendapatkan manfaat dari kesalahan. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang kamu boleh kembali. Iya, Mas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nantasari. Saya dari kelas 9E. Perasaan saya setelah bertemu Bu Ika di komputer senang karena bisa menemukan solusi dari masalah saya sehingga saya tidak lagi bolos ekstra pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk lagi. Gimana kabarnya? Baik. Ini habis pelajaran apa ini? Semoga EJOK. Kamu tahu di panggil sini? tahu Kenapa? dari penanggulan. Terlibat tawuran? Terlibat atau melihat? Kalian Melihat tawuran. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. awalnya saya sama Bilan mau membuat makanan alumni di dalam sekolah. Iya. Lalu ketika teman-teman sudah berkumpul, kita semua angkat di TKP yaitu di Semarang Indah Pojok. Iya. Oh begitu. Ketika kamu melihat, apa yang kamu rasakan? Senang dan takut. Senangnya karena bisa melihat dengan langsung, kalau takut kena polisi atau kita. Begitu. Menurut kamu, apakah kegiatan itu bermanfaat? Tidak. Tidak. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mengakui perasaanmu. Apakah tindakan itu positif? Tidak. Tidak. Menurutmu tindakan itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Karena kegiatan itu bisa melakukan diri sendiri dan teman. Oke. Kenapa kalian sampai melihat tawuran? Karena tertarik. Tertarik. Ya, Oke. Tindakanmu benar apa salah? salah. Salah. Seharusnya bagaimana? Tidak. Tidak. Tidak ikut menonton. Tidak ikut menonton. Menurutmu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu bersikap positif? Tidak. Tidak. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ada kejadian lagi? Saya tidak akan ikut lagi. Kamu tidak akan ikut-ikut lagi. Jika ada yang mengajaknya, kamu bagaimana? Saya akan meninggalkan yang tempat itu dan tidak ikut. Kamu akan meninggalkan tempat itu dan tidak ikut lagi. Bagus sekali komitmenmu. Ibu senang membantu kamu. Ya, silahkan kembali ke kelas, dilanjutkan pelajaran selanjutnya. Itu Waalaikumsalam.
dan mengklarifikasi kejadian di TKP sehingga membuat komitmen untuk tidak mengulang lagi. Dan saya senang karena masalah ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Di sini saya mau memaparkan budaya positif. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 30, pagi hari ini langsung saja ya, saya akan sampaikan tentang penyampaian budaya positif. Ini tugas aksi nyata modul 1.4. Saya JDP angkatan 11. Semuanya udah kenal ya? Ya, Bu. Sebelumnya ucapan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi selama pembuatan proses aksi nyata ke-4 modul 1.4. Fasilitator saya Ibu Rosalina dan Ibu Anita pengajak praktik saya. Ya, yang pertama, kenapa harus budaya positif itu dilakukan di sekolah? Budaya positif itu penting sekali dilakukan di sekolah karena budaya positif itu menimbulkan lingkungan yang kondusif, yang well-being, yang aman, yang menyenangkan bagi anak-anak dan guru juga, atau semua warga sekolah. Yang kedua, dengan budaya positif dapat terbentuk nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya ada nilai keselamatan, ada nilai kebaikan, ada nilai tanggung jawab, integrasi, integritas, kerjasama, dan tentunya ada dimensi profil pelajar Pancasila ada di dalamnya juga. Ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, kolaboratif, inovatif dan sebagainya ada di budaya positif itu sendiri. Yang ketiga, budaya positif juga menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, baik kolaborasi antara guru dengan murid, kolaborasi antara guru dengan orang tua, dan kolaborasi antar guru dengan rekan sejawat. Yang terakhir, kolaborasi itu meningkatkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu misalnya anak-anak bisa menjalin komunikasi dengan teman yang lain ataupun dengan guru, dengan siswa dan sebagainya. Selanjutnya tujuan penerapan budaya positif. Yang pertama, menerapkan budaya positif tentunya di kelas. Yang kedua, tentunya dapat menumbuhkan karakter dalam keseharian mereka. Di sini fokusnya ke murid-murid, jadi menumbuhkan karakter baik pada siswa. Pola ukur keberhasilannya, yang pertama ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu seharusnya bisa dilaksanakan di setiap kelas. Yang kedua ada komitmen baik antara guru dengan siswa melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya. Selanjutnya ada pemahaman, jadi setiap guru itu bisa memahami posisinya, posisi kontrolnya baik di sekolah. Yang saya lakukan ini rencananya itu, yang pertama saya melakukan perencanaan, yang kedua saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, meminta izin untuk melakukan penerapan keyakinan kelas, juga penyampaian diseminasi ini. Yang ketiga mensosialisasikan budaya positif ke guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat melibatkan semua guru untuk memahami posisi kontrol guru. Selanjutnya
melakukan kolaborasi dengan wali kelas, memfungsikan kegiatan ekstra yang ada di sekolah, melakukan evaluasi dan refleksi, yang terakhir melaporkan hasil kegiatan dalam tindakan saya. Yang dibutuhkan ini sudah tersedia semua ya. Ada paparan tentang budaya positif, ada ini Canva, terus kemudian ada guru, orang tua, serta kerjasama dari semua warga sekolah. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Siap. Metu sik, Mas. Keluar dulu. Berarti di kontrol. Oh, dipasang tinggal. Di kopi deh, Mas. Masak deh. Yes, oh, tak kira berat-berat. Harusnya saya malah gitu ya. Kita tebak gambar dulu. Dibesarkan, Mas. Sensio. Aku dikecipin Mas Diri. Grogi pekarang flora, ya. Selanjutnya, ini apa? Domba. Adu domba. Oh, Ya, betul sekali Mas Yoni. lanjut. Ya, ini Silakan ditebak dulu. menggambar kaki sepatu. Gambar sepatu. Kan? Gambar diri. Melukis senja. Melukis senja. Kurang tepat, melukis sepatu. Selanjutnya, ini Gambar apa? Suara karate. Juara karate. juara karate. Coba Mas. Silat. Juara silat. Jali karate. Kurang tepat, tapi sedikit lagi. Finish. Lari. Melarikan diri. Melarikan diri. Puasa. Selesai. Satu lagi. Pak Riko. Saya Bu. Iya. Menghitung buku. Menghitung buku. Menghitung. Ya. Selanjutnya, Kanan kiri. Arah. Dua jalan. Dua arah. Sama arah. Petunjuk. Dua arah. Persib. tangan jalan. Nih. Tepat sasaran. Tepat. Anak panah. Anak panah. Orang tepat sasaran. Bidik misi. Lembak kami. Biar prediksi kaki. Ini yang paling jauh nih. Alamat palsu. Alamat. Menulis alamat. Menulis alamat. Alamat paket. Tulis surat. Menulis surat. Salah alamat. Iya, tadi sudah. Ini gambar kota. Terakhir. Ide cemerlang. Menemukan ide. Ya Allah. Waktu. Jam terbang. 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 Iya. Bunga lo. Bunga lo. Iya. Bukan dong, bener. Halo. Hujan. Dan angin. Hujan. Oh, ada lagi. Januar. Finish.
Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Lanjut Mas. Oke, selanjutnya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Di modul 1.4 kami mempelajari beberapa konsep ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Penerapan keyakinan kelas atau sekolah. Terakhir, penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk saya ini nanti akan mempresentasikan disiplin positif, motivasi sama 5 kontrol guru. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin itu adalah sikap patuh atau taat, perasaan atau sikap patuh dan taat terhadap sesuatu, itu disiplin. Namun disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada nilai tanggung jawab, ada religius, kesabaran, kebaikan, keselamatan, dan sebagainya. Terus manfaatnya, kenapa kita harus melakukan disiplin positif? Manfaatnya dapat mengontrol diri dalam segala tindakan dan dapat membuat murid itu bisa memahami motivasi internal bukan eksternal. Jadi motivasinya itu bukan dari luar, bukan karena dihukum, bukan karena dapat hadiah, tapi berdasarkan motivasi pribadi internal. Selanjutnya Mas, ini 3 motivasi perilaku. Ada 3 hal motivasi yang dimiliki oleh semua orang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah, tingkat pertama. Jadi seorang anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, takut melanggar peraturan, takut dimarahin dan sebagainya. Yang kedua, motivasi eksternal itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kemarin mungkin Pak Wahyu sudah menceritakan dengan lebih lengkap ya. Ini saya sekilas saja. Anak itu melakukan sesuatu itu karena dia mendapatkan iming-iming imbalan atau penghargaan. Ternyata ketika saya belajar di modul 1.4 ini, ketika anak diberikan imbalan atau penghargaan itu berdampak buruk bagi hubungan anak itu sendiri dengan orang lain, bahkan dengan gurunya juga. Anak itu dia akan akan mengandalkan guru tersebut. Jadi seperti mengandalkan orang lain gitu, tidak bisa menentukan keputusan buat dirinya sendiri. Yang terakhir, ini motivasi internal atau motivasi intrinsik. Itu adalah motivasi yang mereka bisa menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri, serta menjadi seperti yang dia inginkan. Itu motivasi internal. Selanjutnya Mas, ya ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu ada posisi penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai teman, terus posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi pemantau, yang terakhir posisi manajer. Posisi sebagai penghukum. Ya. Posisi kontrol sebagai penghukum ini kebanyakan membuat anak memunculkan motivasi eksternal. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum ini
selalu mengatakan bahwa sekolah itu punya suatu sistem atau peraturan yang harus ditaati dan anak itu harus nurut dengan cara dia. Itu sebagai guru, sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya guru menggunakan suara yang lebih rendah, terus membuat orang lain merasa tidak nyaman karena menyudutkan. Biasanya guru ini selalu berkata begini, kamu ingin membuat ibu dimarahin oleh kepala sekolah, seperti itu. Jadi anak merasa kalau dia itu tertuduh, dan di sini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Oh, gara-gara aku begitu dimarahin, seperti itu. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman, di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakannya, melalui perkataannya, dan ada sisi positifnya. Di sini hubungan murid dengan guru juga terjalin, tapi ada hal yang negatif juga. Negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa dengan guru. Ini posisi sebagai teman. Perkataannya biasanya gini, ayolah bantu ibu, seperti itu. Lanjut, pemantau. Posisi pemantau di sini berarti guru itu mengawasi. Posisi pemantau di sini, guru bertanggung jawab terhadap setiap perilaku murid yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas, kemudian dicatat dalam buku pelanggaran, dan kemudian dengan menggunakan konsekuensi. Ini sudah di posisi sebagai pemantau di sini guru sudah memisahkan antara posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau. Ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid ketika melanggar sesuatu. Terus yang terakhir, sebagai manajer. Ya, di posisi terakhir ini seharusnya posisi di mana guru itu berbuat bersama siswa, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika saya belajar ini tentang posisi kontrol, ternyata saya masih berada dalam posisi guru sebagai teman, gitu. Dan masih harus belajar untuk gimana sih caranya bisa menjadi seorang manajer, di mana seorang manajer itu sudah bisa menguasai posisi kontrol sebagai pemantau dan sebagai teman. Jadi kolaborasi antara dua posisi itu. Ya, selanjutnya Mas. Ya, sekarang kita belajar bareng-bareng ya, gimana posisi dari kasus, dari ada 4 kasus nanti. Dari kasus pertama ini saya bacakan. Ada guru matematika dan wali kelas 8. Bu Santi sakit. Ketika tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tepat fokus dalam pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolonglah bantu ibu ya. Itu kata-kata dari Bu Eni ya. Terus kemudian namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Selanjutnya, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Terus bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, itu usulan pertama. Usulan kedua, mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka.
Kemudian mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Yang 18, silakan dilihat Bapak Ibu. Teman dan pemberi rasa bersalah. Ya, Mas Karis menjawab sebagai teman. Yang lain? Teman dan rasa bersalah. Oke. Terus yang kedua, dalam kasus di atas, posisi apa yang dilakukan Bu Santi ini mungkin belum anu ya, belum lengkap. Bu Santi di sini kemudian memanggil mereka berdua, terus melakukan pembicaraan mereka berdua, sehingga mereka menghasilkan ini. Bu Santi akhirnya mengundang mereka berdua sehingga mereka membuat keyakinan luas. Lanjut jawabannya. Ya. Kasus 1, Bu Eni itu benar posisi teman dan membuat rasa bersalah. Terus dalam kasus di atas, Bu Santi itu memanggil mereka berdua, terus kemudian melakukan segitiga restitusi dan ada validasi tindakan salah sama menanyakan keyakinan. Sampai tadi anaknya, oh iya Bu, nanti kalau ada guru pengganti lagi, saya mau meminta kepala sekolah untuk Bu Eni yang mengajar saja, karena merasa bersalah gitu. Terus tadi mereka juga mau mengirimkan email ke Bu Eni. Kenapa email? Karena email kan ada sekarang kan modelnya rekam jejak digital ya. Mereka mengirimkan supaya besok-besok tetap masih ada jejak digital menghubungi Bu Eni. Lanjut, kasus 2. Di kasus 2 ini, Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai ke sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau ia tidak menggunakan sepatu hitam. Sampai seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia buru-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Sabrina menjawab, sepatu harus berwarna hitam. Namun, karena Sabrina terburu-buru, salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Tapi, Pak Lukman bersekiras bahwa peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu yang sesuai peraturan. Lanjut Mas. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa menggunakan sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan pada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus di atas, posisi yang diambil Pak Lukman adalah Beri hukuman. Ya. terus kenapa memberi hukuman? Indikatornya apa? Iya, melanggar peraturan. Iya, karena Melarang. Oke. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? taat peraturan. Iya, mematuhi peraturan sekolah. Dijawab ya. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Kenapa harus pakai warna sepatu hitam? Lanjut.
Nilai kebajikannya ada disiplin, tadi betul, tanggung jawab, kesetaraan karena pakai warna hitam sama ya. Terus kesederhanaan, kalau pakai warna putih, merah dan yang lain mungkin terlihat mewah, kesederhanaan juga. Terus di sini kasus di sini Pak Lukman itu sebagai penghukum dan pemantau. Karena tadi ada kata-kata ya penghukum itu indikatornya tadi suaranya tinggi, terus kamu bersalah kayak gitu. Terus pemantau itu karena apapun kejadian yang ada di sekolah, Pak Lukman ini mencatatnya. Kamu sudah berkali-kali loh. Berarti kan tidak cuma sekali Sabrina terlambat, tapi ada kemarin-kemarin sudah pernah. Jadi pemantau, penghukum, dan nilainya. Yang selanjutnya, kasus ketiga. Ini pelajaran bahasa Inggris. Ada Bu Dani, ada Fajar. Fajar malah tidur-tiduran. Acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Ayo ke depan dan kerjakan di papan tulis. Tapi ternyata Fajar pun tetap malas-malasan. Sampai di depan papan tulis, Fajar hanya terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah duduk sana. Kira-kira siapa yang bisa? Kayak gitu. Fajar pun kembali duduk. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Bu Dani pun lirih, bagaimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu ya? Kayak gitu. Fajar pun diam tulis. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya? Iya, ya, silakan. Lihat dulu dari kalimatnya Bu Dani ke Fajar. Tadi Mas Aris, Pak Aris teman. Ada yang lain? Selain teman, Pemantau? Ada yang lain? Pemantau sama teman. Terus kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Fajar? Dia malas-malasan tuh. Ngantuk, malas-malasan. Iya, metodenya mungkin. Tapi kalau metodenya, kenapa yang ngantuk cuma Fajar aja? Yang malas cuma Fajar aja? Motivasi. Seharusnya kan yang ngantuk semua. Kalau misalnya metodenya enggak, kalau metodenya salah, yang ngantuk harusnya semua. Tapi ini kenapa yang disoroti cuma Fajar? Lanjut. Ya. Di sini posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah, tadi teman sama penghukum. Terus kebutuhannya butuh rasa untuk diterima dan kasih sayang. Terakhir, ini ada 2 anak, Anto dan Dino. Mereka bertengkar, bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Kemudian Dino emosi, mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Saat itu guru piket langsung melerai, membawa ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Mendengar itu, Dino pun mengalir menceritakan kekesalan hatinya. Bu Suti melanjutkan, buat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun,
Bu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya ke Anto, apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah Anto? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya menjadi copot 3 kancing begini. Bu Suti pun bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas? Dino berpikir sejenak, wah tidak tahu, Bu. Saya lem mungkin ya, Bu. Bu Suti kemudian berpikir sebentar, kalau di lem akan mudah lepas, Dino. Bagaimana kalau menjahitkan? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu, menjahit, mana saya tahu bagaimana saya menjahit. Bu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali berpikir sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkeram dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan kepala sekolah, Bu Suti, apa saja ya dari situ? Manajer. Oke, sudah ya. Manajer. Hal apa saja yang dilakukan hingga Anda berkesimpulan demikian? Ya, tadi sudah ada ya memberi solusi. Terus tadi sudah menstabilkan kondisi, berbuat salah tidak apa-apa. Jadi terus sudah menemukan solusinya, sudah validasi masalah tadi. Kamu kenapa tadi merusak kancingnya kayak gitu? Ada sudah. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang ditujukan pada kasus tersebut? Tanggung jawab ya. Terus tanggung jawab. Iya, buka aja, Mas. Ada tanggung jawab, ada peduli, ada mandiri, akhirnya saling menghargai, saling menghormati, ada kasih sayang juga. Tuh. Posisi yang dilakukan posisi manajer. Ya, sudah. Ini contoh saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Ini saya mencoba praktek restitusi. Jadi ini anak seminggu itu nggak masuk. Selain itu di kelas 8 ternyata tidak ikut ekstra pramuka, sering banget. Dan alasannya nggak ada yang nganter ya. Motivasi intinya sampai anak ini bisa menemukan solusi, dia tidak bolos ekstra pramuka lagi. Bayi yang orang pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaat jika kamu bolos tidak ada manfaatnya. Terus dampaknya bagaimana? Lalu membalas yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Kenapa kamu bolos, Mas?
contoh saya menerapkan segitiga restitusi pada anak yang dia tidak pernah ikut ekstra pramuka. Terima kasih. Kesimpulannya, dari kelima posisi kontrol seharusnya ya saya juga masih banyak belajar dan harus belajar. Seharusnya posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai manajer. Selama ini saya cuma sebagai teman atau sebagai pemantau, cuma ngecek kamu udah berapa kali melakukan ini, nggak bawa buku dan sebagainya. Tapi seharusnya kita itu harus bisa dua-duanya. Selain sebagai teman, sebagai pemantau, kita juga harus sebagai manajer. Menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah seorang manajer, karena dalam posisi ini guru bisa menjadikan siswa itu menjadi pribadi yang mandiri, bahkan bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang bertanya? Atau ada yang mau menanggapi? Ya. Dari sini aja suara saya terdengar ya. Terima kasih Pak. Kalau ada yang tanya, saya yang bertanya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Di depan disampaikan bahwa kita diharapkan bisa kolaborasi. Ya. Terkait tentang kolaboratif itu memang real yang saya rasakan. Perbedaan pemikiran, perbedaan hati, perbedaan tingkah laku itu akan mempengaruhi semuanya. Iya, betul. Ketika saya menerapkan disiplin positif, pada akhirnya kolaboratif itu tidak akan terwujud. Bahkan ketika saya berpositif thinking, kerja diri loh. Nah, maka posisi kontrol seperti ini, kalau dibahas sebuah kontrol ya kan, itu saya sebagai posisi selalu menerapkan disiplin positif itu, itu apa yang harus saya lakukan untuk bisa terwujudnya sebuah kolaborasi. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk pertanyaannya. Apa yang Pak Wahyu lakukan supaya Pak Wahyu bisa berkolaborasi dengan yang lain? Karena selama ini Pak Wahyu merasa kalau beliau menerapkan disiplin positif itu sepertinya melakukan sendirian. Ya Pak, itu juga saya alami Pak. Yang saya lakukan, yang saya tetap menerapkan disiplin positif. Jadi orang itu bisa melihat saya. Jadi orang bisa melihat pribadi saya. Jadi kalau saya sudah berubah setelah melakukan disiplin positif ini, kemungkinan orang akan kok iso mbak kayak gitu, dan kemudian orang itu akan mau berkolaborasi dengan saya. Seperti itu jawaban saya. Apakah sudah memuaskan Pak? Saya kalau dengan Mbak itu belum puas. Oh belum ya Pak. Ada lagi yang mau membantu saya di sini? Saya puas kalau Mbak itu tersenyum dan puas. Saya tidak ada puas ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tanya Bu, terkait disiplin positif, Ya. kita kan tidak boleh memberikan reward sama punishment. Ya. Ya. Terus bagaimana untuk menggali memotivasi anak biar timbul yang motivasi yang timbul dari diri sendiri itu Oke, ya. Dari pengalaman saya sendiri, untuk menggali motivasi dari anak tersebut, mungkin kita perlu melakukan pendekatan secara individu, sampai anak itu bisa memunculkan, oh aku harus seperti ini ya. Kalau kemarin di tempat saya itu ada yang melihat tawuran dan kayak gitu, itu sampai anak itu seharusnya saya nggak seperti itu. Jadi ya kalau masih waktu dipanggil melakukan tindakan segitiga restitusi, kalau anak itu masih belum menemukan ya kita ganti kayak gitu. Untuk reward dan punishment, untuk punishment memang tidak boleh, karena
punishment itu bisa membuat anak itu jadi takut, bahkan jadi tidak berani, lingkungan juga tidak nyaman juga untuk reward. Tidak boleh juga karena anak itu bisa menjadi ketergantungan kayak gitu. Jadi yang saya lakukan ini dari pengalaman saya sendiri, saya akan belajar mendekati anak itu sampai anak itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kalau belum bisa saat ini ya mungkin bisa dilakukan di lain waktu. Ya. Terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan dari Pak Wahyu dan Pak Aris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Saya Ibu Wajah Pramudiati, Kepala SMP Negeri 30 Semarang, menyampaikan kepada para CGP yang ada di SMP 30. Saya sampaikan selamat telah bisa menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru karyawan di SMP 30 Semarang terkait dengan disiplin positif. Saya berharap terapkan disiplin positif ini untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, mengawal anak-anak dan mencapai tujuan dengan menerapkan disiplin positif. Dan ini harapan saya, harapan kepala sekolah agar tersampaikan baik kepada Bapak Ibu guru sehingga bisa berjalan dengan baik pembelajaran di SMP 30 Semarang. Juga saya berharap setelah Bapak Ibu CGP SMP 30 selesai dalam kegiatan selama proses ini, Bapak Ibu guru bisa betul-betul menerapkan sesuai dengan tujuan CGP, yaitu tergerak, menggerakkan dan bergerak di setiap saat demi majunya pembelajaran dan tercapainya pembelajaran untuk anak-anak didik kita semuanya. Sekian, selamat melanjutkan tugas CGP, semoga sukses, lulus dengan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Bagus Prasojo, mata pelajaran matematika. Alhamdulillah kami mengikuti kegiatan teman-teman CGP di SMP Negeri 30, yaitu diseminasi berbagi aksi nyata tentang disiplin positif. Alhamdulillah ilmu yang teman-teman sampaikan bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua, dan insya Allah akan kita lakukan aksi nyata di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, Alan Bagus Prasojo, mewakili mata pelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Stianingsih, mewakili teman-teman dari BK. Saya terima kasih kemarin BK itu diikutkan dalam kegiatan aksi nyata teman-teman CGP dalam tema disiplin positif. Dalam kegiatan ini kami bisa menambah pengetahuan, pengalaman juga dari teman-teman yang lain dalam pelayanan terhadap siswa juga, karena di BK sangat erat sekali hubungannya dengan disiplin positif. Selanjutnya teman-teman CGP itu dalam penyampaian materinya sangat mudah dipahami, jelas, sehingga kami pun benar-benar tahu apa itu disiplin positif. Insya Allah kami dari teman-teman BK akan melaksanakan aksi nyatanya disiplin positif itu terhadap anak-anak, sehingga pengetahuan yang diberikan oleh teman-teman CGP dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan layanan kepada siswa-siswi kami. Sekali lagi terima kasih, semoga teman-teman CGP semakin sukses, lancar kegiatannya. Kami dari tim BK sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.